Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah tentang karakteristik, parameter, dan kegunaan daripada op-amp. Hari ini akan kita jelaskan tentang dasar-dasar daripada op-amp. Jadi, apa pertanyaannya? Adalah apa itu op-amp? Op-amp adalah singkatan dari operasional amplifier. Definisinya, op-amp adalah suatu komponen elektronika yang merupakan rangkaian terintegrasi atau IC yang mampu atau dapat melakukan pekerjaan sebagai operator matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, diferensial, integral, pembanding, ya, membandingkan. Jadi ini adalah definisi daripada rangkaian op-amp. Jadi kalau kamu lihat di depan ini adalah berupa contoh IC op-amp yang sangat terkenal, yaitu 741. Ada UA 741, ada LM 741, itu nggak penting, yang penting 741-nya. Arti huruf di depan nanti akan kita jelaskan. Yang jelas, di dalam suatu op-amp itu simbolnya adalah berupa segitiga. Dalam IC 741 ini kakinya ada 8 kaki, kaki 7 dan kaki 4 adalah supply. Nah, untuk tegangannya dia butuh tegangan simetris, berarti butuh tegangan positif dan negatif. Outputnya adalah kaki 6, kaki 2 dan kaki 3 merupakan input inverting, tanda yang min adalah input masukan inverting, tanda yang plus adalah input masukan yang non inverting. Kaki 1 adalah offset 0 dan kaki 5. Kaki 8 adalah NC atau no connection. Jadi kalau kita lihat simbol daripada op-amp itu adalah segitiga dengan tanda min dan plus. Dia punya 2 input dan 1 buah output. Kadang-kadang simbol dapat dituliskan dapat digambarkan seperti ini, yaitu input min, input plus, ada plus PCC, min PCC, dan output. Kita tidak begitu harus memperhatikan isi dalamnya. Padahal di dalam segitiga ini itu ada tidak kurang dari 20 transistor di dalam rangkaian op-amp itu. Jadi kalau ini op-amp, dia inputnya 2, 1 buah output dan 2 buah masukan supply positif dan negatif. Jadi positif dan negatif, ini inputnya 2. Input yang min namanya masukan yang inverting atau input membalik. Input yang plus adalah input yang non inverting atau input tak membalik, dan dia punya 1 keluaran. Kalau kita bongkar isi dalamnya, jumlahnya ada kurang lebih tadi ada 20 transistor. Nah, dalam kesehariannya op-amp itu kita mengenal ada rangkaian op-amp saja, yaitu 741 yang di dalamnya ada 1 buah IC op-amp. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya dual op-amp. Dual op-amp artinya dalam satu kemasan dia terdapat 2 buah IC op-amp. Contohnya adalah IC TL084. Sama-sama dia menggunakan atau memiliki 8 kaki, ya, tapi dia di dalamnya bukan 1, tapi dia 2 op-amp. Kita perhatikan, kita balik ke 741. Kalau 741 dia 8 kaki,
input invertingnya di 2, input non invertingnya di 3, outputnya di kaki 6. Ini ada satu op-amp saja. Tapi pada IC TL082, walaupun dia sama-sama 8 kaki, tapi di dalamnya perhatikan rangkaian inside-nya, dia dalamnya ada 2 buah op-amp. Op-amp yang pertama outputnya dari kaki 1, op-amp yang kedua outputnya di kaki 7. PCC-nya di kaki 8 dan di kaki 4. Untuk 8 yang positif, yang negatif adanya di 4. Kemudian input invertingnya juga ada 2. Untuk IC yang pertama adalah di kaki 2, input inverting. Input inverting yang kedua adalah di kaki 6. Input yang non inverting yang kedua di kaki 5, input yang non inverting yang pertama ada di kaki 3. Jadi 1, 2, 3 itu membentuk op-amp yang ke-1, 5, 6, 7 adalah membentuk op-amp yang kedua, 2 kaki sisanya adalah kaki 8 dan 4 itu adalah untuk supply IC tersebut. IC ini disebut dengan dual op-amp. Artinya dual op-amp adalah satu IC yang di dalamnya terdapat 2 buah op-amp. Selain ada single op-amp yaitu 741, ada dual op-amp yaitu TL082. Di lapangan juga ada jenis yang namanya quad op-amp. Contohnya adalah IC 324, ini populer sekali. Isi dalamnya 324 ini adalah 4 buah IC op-amp gitu. Kenapa masih banyak-banyak? Karena aplikasi op-amp itu juga kadang-kadang membutuhkan op-amp yang banyak gitu ya. Seperti rangkaian equalizer, kalau dia 10 channel, satu channelnya membutuhkan 4 op-amp, berarti kalau 10 channel berarti berapa op-amp gitu. Jadi tapi penggunaan op-amp ini sangat simpel, karena saya katakan tadi dengan menggunakan 4 op-amp dengan LM324, padahal di dalamnya satu op-amp ini di dalamnya terdapat 20 transistor. Berarti ini kalau 20, 20, 20, 20, ini berarti sudah ada 80 buah transistor dalam satu kemasan IC LM324 gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa op-amp itu adalah satu komponen IC ya yang dapat mengoperasikan matematika. Dia punya 2 input dan 1 buah keluaran. Oke, kita lihat ini adalah simbolnya ya, simbol dengan 2 voltage. Ada yang bisa menggunakan satu aja voltage single, yaitu positif dan ground saja. Di luaran ada berapa macam tipenya. Ada yang metal can, jadi dia berbentuk kaleng dengan kaki 8, ini IC-nya. Ada yang plastik case, dia plastik. Nah, plastik juga ada 2 macam, ada yang true hole, jadi kakinya memang ditancapkan, dipasang di atas. Juga ada yang namanya SMT, ya, surface mount teknologi. Berarti dia kecil-kecil ya, tidak perlu dibor. Dia menempel di PCB, ini biasanya kecil-kecil. Oke, kembali ke tadi namanya. Kadang-kadang di depannya ada LM741, belakangnya itu adalah kode-kode daripada jenis daripada IC. Yang penting IC itu tengahnya angkanya ada 3 angka, 3 digit tadi. LM082, TL081, TL084, LM324, LM741, ada UA741 tadi ya. Kalau LM itu dia ini nasional semiconductor. Jadi kode yang huruf yang pertama 2 angka itu adalah kode pabrik yang membuat. Jadi kalau LM741 berarti IC itu buatan nasional semiconductor ya. Kalau SG dia Silicon General, SN adalah Texas Instrument, HA itu Harris, AD itu Analog Device. Ini nama-nama pabriknya.
Kalau tengah 3 digitnya itu adalah IC-nya. Belakang ini adalah jenisnya, ada plastik yang seperti ini, ada yang keramik ya. Nah, itu adalah bagian belakangnya. Yang jelas dia depannya 741. Jadi kalau kita jabarkan lagi, tadi saya katakan bahwa dalam satu IC itu terdapat tidak kurang dari 20 transistor. Kalau kita jabarkan detail lagi, sebetulnya di dalam IC op-amp itu, dalam satu kotak segitiga itu ada 3 rangkaian. Ada yang pertama adalah differential amplifier, kemudian yang kedua adalah voltage amplifier atau driver, yang ketiga adalah output amplifier. Kita bebas saja isi dalamnya karena itu tidak merupakan bagian yang penting untuk kita bicarakan. Nah, terus tadi, jadi fungsinya untuk apa? Dia bisa sebagai rangkaian penjumlahan. Tadi diferensial ini adalah pengurangan, min-minan. Jadi kalau dia masuk 2 buah tegangan, keluarannya adalah tegangan selisih. Kalau 4 sama 2 berarti 4 kurang 2, keluarnya 2 gitu. 3 lawan 1 keluarannya 2, jadi selisihnya. Kalau summing dia bisa menjumlahkan 1 volt, 1 volt, 1 volt keluarnya bisa 3 volt ya. 2 volt, 2 volt, 1 volt keluarannya bisa 5 volt. Jadi ini dia bisa selisih, bisa penjumlah. Nanti lebih detail ada pembahasan khusus mengenai rangkaian ini. Saya bicarakan fungsi-fungsinya aja dulu secara global. Yang kedua, berikutnya bisa juga digunakan sebagai penguat atau amplifier. Untuk amplifier, untuk op-amp yang harus kita ketahui ada penguat inverting, ada penguat non-inverting. Dimana pada penguat inverting ini terjadi pembalikan fase daripada inputnya. Jadi kalau inputnya fasenya positif negatif, inverting dia balik, output akan negatif ke positif. Kalau non-inverting, input dan output akan sepasa, ya tidak terjadi pembalikan fasa. Kemudian op-amp juga bisa digunakan sebagai rangkaian, ya ini matematik, fungsi diferensial dan integral ya. Jadi bagaimana penaikan pengisian kapasitor secara eksponensial, pengisian dan pengosongan. Ini juga diferensial dan integrator. Ini kalau di TV digunakan di bagian vertikal dan horizontal pada pesawat TV. Jadi secara umum apa saja fungsi-fungsi daripada op-amp itu bisa digunakan sebagai pembanding tadi, bisa digunakan sebagai penguat ya, bisa sebagai voltage follower atau disebut dengan buffer, diferensial amplifier, integrator dan diferensiator. Ada pembahasan khusus nanti tentang cara kerja, penggunaan rumus, dan aplikasi daripada op-amp ini. Hari ini kita hanya akan mengenal secara global dulu apa sebetulnya op-amp, karakteristiknya bagaimana, cara kerjanya itu bagaimana. Ya, ini contoh-contoh saja. Ini op-amp digunakan sebagai pendeteksi detak jantung. Dan ini rangkaiannya. Ada butuh 4 buah op-amp. Nah, kalau dia di skema membutuhkan 4 buah op-amp, kita bisa pakai 4 buah IC 741. Kalau mau ringkes berarti boleh pasang 2 buah IC TL082. Tapi lebih praktis lagi kalau pakai IC LM324. Jadi rangkaian begitu rumit ini hanya cukup kita gunakan 1 buah IC saja, yaitu LM324 yang di dalamnya sudah memiliki fasilitas 4 buah op-amp. Kemudian ini adalah contoh op-amp sebagai generator gelombang ya, sinus ya, low distortion sine wave oscillator. Jadi ini pembangkit sinus yang distorsi kecil. Oke, kita lihat nanti secara lebih detail rangkaian komponennya, cara kerjanya akan satu persatu akan kita coba bahas. Sekarang kita akan melihat karakteristik op-amp secara detail dari datasheet.
Ini adalah datasheet OpAmp 741 buatan National Semiconductor. Pada description umumnya disebutkan 71 adalah general purpose amplifier. Jadi amplifier yang digunakan dengan kemampuan yang banyak, rangkaian umum yang digunakan. Jadi tadi dia bisa digunakan sebagai osilator, pembangkit gelombang, amplifier, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembandingan, buffer. Jadi itu bisa pakai. Ini juga keluarga 709 termasuk dalam keluarganya yang masih kompatibel, ya. Nah, ini dia. Di pasaran ada 741C, ada 741 saja, ada 7, ya, nanti kan kita lihat bedanya. Salah satunya adalah memiliki kemampuan temperatur, ya. Jadi ada yang A, ada yang C, ada yang nggak pakai A dan pakai C. Itu kelebihan utamanya di ketahanan temperaturnya. Nanti akan kita lihat lebih detail di belakang. Oke, ini kemasannya tadi ada 2 kemasan, ada berbentuk metal can, jadi dari kaleng bodinya bulat, ada yang plastik, ya. Dia tidur dengan 8 kaki tadi sudah saya jelaskan. 1 itu offset, 5 offset, 2 dan 3 adalah input inverting dan non-inverting, 6 adalah output, 8 itu NC atau no connection. No connection artinya adalah nggak ada dihubungkan kemana-mana atau digantung. Nah, kita akan coba lihat maksimum rating ini dibandingkan 3 buah IC, yaitu 741A, 741 saja, dan 741C. Yang paling menyolok tentu saja adalah dari ini adalah masalah temperatur. Jadi 741A dia bisa tahan dari min 55 derajat sampai dengan 125. 741 juga sama. Tapi kalau 741C cuman tahan sampai 0 dan 70 derajat. Jadi 741C ini kalau kita mau pakai untuk Indonesia nggak masalah, tapi ini jangan coba-coba dibawa ke kutub, ya, atau di Eropa. Jerman, Belanda, Eropa itu suhu bisa min. Nah, di sana orang Eropa pakainya 741A dan 741. Penggunaan tegangannya 741 dan 741C, bedanya yang ini tahan sampai dengan plus minus 22 volt. Berarti ini tegangannya simetris, ya. Ada positif 22, ada 0, ada min 22 volt. Bisa tahan sampai dengan sekian. Tapi umumnya kita bisa pakai itu 9 atau 12 saja, ya, aman. Disipasinya adalah 500 mW dayanya, ya. Differential input voltage, jadi selisih antara 2 input itu maksimum dia 30 volt. Jadi nggak boleh yang satu dikasih 35, yang satu 0 gitu, nggak boleh, jebol. Dia selisih antara tegangannya adalah 30 volt. Itu barangkali ini ketahanan suhu soldernya bisa sampai dengan 260 derajat. Input voltage offset ini adalah input yang untuk membuat keluaran jadi 0, ya. Nah, ini jadi op-amp itu teorinya adalah jika kedua inputnya sama seri, kalau 2 volt dengan 2 volt, outputnya tuh 0. Nah, kalau dia nggak 0, kita boleh nolkan dengan memberikan tegangan offset. Yaitu maksimumnya adalah tipikalinya sekitar 8 mV. Ya, maksimumnya ada 3 mV. 0,8 sampai dengan 3, ya. Average voltage drift 15. Ini adalah rata-rata gangguan, ya, ada distorsi kejutnya. Nah, hambatan inputnya sangat besar. Dia 60 mega. Jadi penguat yang ideal adalah harus memiliki impedansi input yang besar, tapi terbalik
impedansi outputnya harus kecil. Nah, ini akan menjamin kalau impedansi input yang besar, berarti dia akan kebal terhadap noise atau distorsi atau gangguan. Ya, itu tadi karakteristik daripada op-amp yang sering kita gunakan. Nah, kemudian kita akan coba lihat berikutnya adalah cara kerja op-amp itu bagaimana. Gimana cara kerja op-amp? Oke. Op-amp tadi saya katakan dia punya 2 buah input dan 1 buah output, dan dia duanya lagi adalah catu daya. Cara kerja op-amp rumusnya seperti ini. Dia akan coba membandingkan 2 inputnya. Jika input yang non-inverting lebih besar daripada input yang inverting, maka keluarannya adalah positif PCC. Jadi kalau ini positif PCC, di sini dikasih positif 15 volt, di sini min 15 volt. Dia akan coba bandingkan input ini, menang mana. Kalau sama, maka keluarannya 0 gitu. Itu cara kerja op-amp. Tapi kalau menang yang positif, maka keluarannya positif. Kalau menang yang negatif, keluarannya min PCC gitu ya. Jadi dia mencoba membandingkan. Jadi kalau kita lihat di sini, input yang min dikasih ground, input yang plus dikasih sinyal sinus, apa yang terjadi? Maka karena ini adalah penguatnya non-inverting, berarti karena inputnya di ground kan, kita lihat. Begitu inputnya positif, dia bandingin positif lawan negatifnya menang mana. Nah, kebetulan input yang minnya itu dikasih ke ground ya. Kalau dia input yang minnya dikasih ke ground, maka begitu sinyal input positif, outputnya adalah positif PCC, menang. Tapi begitu inputnya dia kembali di titik 0, seri. Jadi 0 dengan 0 seri, maka outputnya kembali menjadi 0. Nah, begitu level dia menjadi ke bawah negatif, maka sekarang min menang, maka outputnya akan min PCC gitu. Jadi dia kalau dikasih input sinus, keluarnya kotak ya gitu. Nah, sekarang kalau inputnya dikasih VRF, jadi dia bukan positif juga bukan 0. Nah, tergantung perbandingan ini. Jadi kalau dia dibikin sama, R1 dan R2 nya sama-sama 1 kilo dikasih PCC 9, maka di sini ada referensi sebesar 4,5 volt. Nah, 4,5 volt ini akan kita bandingkan dengan inputnya gitu ya. Jadi selama inputnya belum ngalahin 4,5, maka outputnya tetap min karena dia menang. 4,5 lawan 0 menang ini, maka keluarnya adalah min PCC. Tapi kalau tegangannya naik begitu menyentuh 4,5 titik input ini, maka keluarannya akan positif langsung, menang dia ya. Apalagi tegangannya dinaikkan terus lagi lewat dari 4,5, outputnya akan positif. Tapi kalau inputnya dia seri, dia akan kembali 0. Inputnya turun, dia akan 0. Nah, ini adalah cara kerja op-amp. Jadi dia selalu membandingkan menang mana. Kaidah pertamanya adalah ini: jika input inverting lebih besar dari input non-inverting lebih besar dari yang inverting, berarti positif lebih besar dari yang negatif, maka outputnya akan positif. Kalau positif lebih kecil daripada negatif, input non-inverting lebih kecil daripada input inverting, maka keluarannya min. Satu lagi, jika input plus dan min sama, maka outputnya akan 0. Salah satu penggunaannya, dia bisa digunakan sebagai rangkaian komparator. Nah, nanti ini disetting pada nilai tertentu. Ini input ini bisa kita gunakan misalnya rangkaian sensor temperatur gitu ya. Jadi pada suhunya misalnya belum sampai
berapa derajat, maka LED ini belum nyala. Tapi begitu lampunya melebihi panasnya, maka lampunya, indikatornya bisa nyala. Indikator ini bisa kita ganti dengan buzzer atau alarm, sehingga alarm bisa berbunyi begitu suhu sudah melampaui nilai tertentu dibandingkan dengan input yang non-inverting. Kira-kira seperti itu. Jelas ya cara kerjanya. Jadi cara kerja op-amp itu adalah membandingkan dari kedua buah inputnya. Ya, outputnya ditentukan plus VCC atau min VCC atau 0, tergantung daripada perbedaan atau selisih tegangan yang ada pada input op-amp tersebut. Oke, kemudian contoh aplikasi yang banyak digunakan adalah sebagai penguat inverting dan penguat non-inverting. Pada penguat inverting tadi saya katakan bahwa dia bisa dikasih penguat kalau dipasangi dua buah R, yaitu RF dan RIN dengan konfigurasi seperti ini. Kalau input positifnya digroundkan, input negatifnya dikasih sinyal, maka ini jadilah rangkaian penguat inverting. Penguat inverting adalah artinya penguat yang memiliki sinyal output berbeda fase dengan inputnya. Artinya apa? Kalau inputnya positif, keluarnya masukannya positif, maka outputnya dia akan berada pada level yang negatif. Selanjutnya kalau dia 0, ya 0. Kalau dia min, maka keluarannya akan positif. Tapi jika dibuat konfigurasi seperti ini, inputnya tidak melalui masukan yang min atau inputnya melalui masukan yang plus, maka ini disebut sebagai penguat non-inverting. Penguat non-inverting artinya adalah penguat yang memiliki fase output sama dengan fase outputnya. Ya. Nah, itu yang membedakan apa itu penguat inverting dan non-inverting, ya. Jadi dia ada 3 perbedaan penguat inverting dan non-inverting yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah inputnya. Input yang inverting diberikan ke input yang min. Tapi pada penguat non-inverting, inputnya diberikan pada input yang plus atau non-inverting. Yang kedua, output penguat inverting akan berbalik fase terhadap inputnya. Tadi saya katakan, kalau inputnya positif, outputnya negatif. Tapi pada penguat non-inverting, output dan input akan menghasilkan sinyal yang sepasa. Yang ketiga adalah penguatan. Penguatan inverting adalah perbandingan langsung antara RF dan RIN, gitu. Jadi bikin penguatannya gampang. Kalau pengen bikin penguatannya 10 kali, artinya nanti kalau masukin 1 volt keluarnya 10 volt. Itu artinya gainnya 10 kali. Nah, caranya gimana? Bikin perbandingan juga 10 kali. Gitu. Jadi kalau ini 1 kilo, ya ini 10 kilo. Kalau ini 10 kilo, ini 100 kilo. Maka dia akan penguatannya akan 10 kali. Gitu. Kalau sini 5 milivolt, berarti outputnya akan 50 milivolt. Ya. Jadi yang ketiga adalah perbandingan penguatan pada inverting ditentukan oleh perbandingan langsung RF per RIN. Ini rumusnya. Tanda min ini menunjukkan bahwa input dan output itu tidak sepasang. Nah, tapi pada penguat yang non-inverting tidak ditentukan hanya dengan RF per RIN, tapi 1 plus RF per RIN. Artinya gimana? Kalau di sini 10 kilo, di sini 20 kilo, berarti penguatannya 2 kali. Kalau dia inverting. Tapi kalau inverting 2 ditambah 1. Jadi rumusnya selalu dia kelebihan 1. Ya. 1 plus. Kalau di sini 10 kilo, di sini 1 kilo, berarti penguatannya 10 kali ditambah 1,
berarti dia 11 kali. Itu kira-kira yang membedakan penguat, inverting, dan non-inverting. Baik, untuk dasar-dasar daripada op-amp yang menyangkut karakteristik, cara kerja, kegunaan daripada op-amp sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Lebih detailnya pada kesempatan yang lain akan kita bicarakan lebih lanjut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.